saya Ilyas Kamilul Insan, senang bertemu dengan Anda. Saya akan menyajikan berita yang hangat, aktual, dan dapat dipercaya. Baik pemirsa, di dalam mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita, perlu pemirsa ketahui bahwasannya mahasiswa dikenali dengan sejarah-sejarah jurnalistik dan regulasi jurnalistik dan tantangan jurnalistik. Oke, kita akan memasuki ke materi kita pada malam hari ini, pemirsa. Perlu pemirsa ketahui bahwasannya jurnalistik itu lahir ketika ada informasi yang membutuhkan sebuah informasi di zaman Romawi kuno yang disebut dengan diakta jurnal, yaitu istilah dari Romawi kuno, pemirsa. Jadi di saat itu akte jurnal itu menjadi sebuah untuk alat kekuasaan di era pemerintahan di Romawi kuno, pemirsa. Di saat itu laporan berita belum secara signifikan, belum menyebar secara opini publik, pemirsa. Di abad ke-15 penemuan cetak oleh penemuan mesin, pemirsa. Di sini langsung karya-karya jurnalistik ini tersebar luas di abad ke-15. Masuk ke Indonesia itu di saat Indonesia membutuhkan jurnalistik ini, pemirsa. Di saat kolonial, pemirsa. Tokoh-tokohnya itu seperti Tirto dan Muhammad Hatta. Di saat itu, pemirsa, jurnalistik ini menjadi sebuah alat untuk laporan berita, gitu, pemirsa. Jadi di saat itu untuk melawan kolonial dengan karya-karya jurnalistik, pemirsa. Lalu seiring berkembangnya waktu di abad ke-19 sampai ke-20 itu sudah elektronik, sudah bermunculan kayak seperti radio, televisi. Itu untuk mempermudahkan khalayak umum untuk mencari sebuah informasi melewati media elektronik di abad ke-19 sampai ke-20, pemirsa. Lalu regulasi di era pemerintahan dari Orde Baru sampai reformasi itu tertuju ke Undang-Undang Nomor 21 tahun 1882. Itu di zamannya Orde Baru, yang dimana media pers ini tidak bisa beroperasi dengan bebas karena di saat itu pemerintah itu memegang alat karya jurnalistik, dipegang sepenuhnya. Jadi kebebasan berekspresi itu masih dihalangi oleh Orde Baru, yang dimana kalau mau membuat sebuah perusahaan pers itu melewati surat SUPP, yang dimana surat undang-undang penerbitan pers. Jadi
harus berizinan dulu gitu pemirsa. Itu melewati ke Menteri Penerangan. Waktu itu diurusi dengan Menteri Penerangan. Nah, ketika seiringnya berkembangnya waktu di tahun 1999 di era reformasi, di Undang-Undang 40 tahun 1999, pers ini menjadi salah satu untuk kebebasan. Jadi tidak ada yang namanya pers ini dibungkam. Jadi kebebasan pers itu di tahun 1999 atau ke Undang-Undang Nomor 40 pemirsa. Itu secara regulasi dari pemerintah Orde Baru sampai reformasi. Lalu kita itu tertuju ke tantangan yang dimana di era modernisasi, di era sekarang pemirsa, media ini sangat amat signifikan berkembang ya pemirsa. Nah, tantangan media itu seperti ada komersial yang bermunculan, karena ini takut jadi dikendali penuh oleh komersial ini pemirsa, karena komersial ini menjadi salah satu untuk menggerakkan perusahaan atau membeli perusahaan yang ditakuti itu hilang kode etik seorang jurnalistik pemirsa. Lalu akurasi dari tantangan era modernisasi pemirsa. Jadi di era modernisasi ini karya-karya jurnalistik itu harus kredibilitas atau bisa dipercaya oleh publik pemirsa. Oke, laporan dari saya itu saja. Ilyas Kamilul Insan melaporkan.